Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari, ayo daya cukup mampu mewakilkan suara kami. Tak ada yang tahu. Mania, caleg DPR terpilih yang dibatalkan karena dipecat oleh PDI Perjuangan Jumat siang menyambangi Baris Krim Polri. Insiden terputusnya interupsi anggota DPR karena mikrofon mati kembali terulang. Peristiwa itu terjadi saat Ketua DPR Texas speed up no counter. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung 5 sila dan terbentuk atas nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila dijadikan pegangan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bunyi sila Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 bunyi sila tersebut merupakan sebuah hal yang bersifat fundamental atau mendasar. Dari kelimanya tergambar jelas cita-cita hukum dan ide mengenai kehidupan bangsa Indonesia sebenarnya, yakni beraneka ragam etnis, agama, suku, dan lain-lain. Terlepas dari perbedaan, Pancasila berusaha menanamkan nilai kebersamaan yang bersifat adil, benar, bijaksana, dan tepat. Namun, penerapan nilai Pancasila tidak selamanya berjalan dengan mulus, dikarenakan adanya penyimpangan Pancasila. Penyimpangan Pancasila berarti penerapan nilai-nilai Pancasila yang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penyimpangan Pancasila memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama berjalannya demokrasi dan kepemimpinan atau pemerintahan. Penyimpangan ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran bertoleransi, egoisme dan individualisme, serta ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Kali ini kami akan membahas lebih lanjut mengenai pelanggaran sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan membahas 2 kasus yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran yang pernah terjadi di Indonesia apa-apa saja sih? Mari kita simak.
Kecurangan pemilu merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil atau tidak sah. Kecurangan pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penipuan pemilih, penghapusan suara, pemungutan suara ganda, dan pengaruh uang dalam pemilu. Kecurangan pemilu dapat merusak integritas proses pemilu dan mengurangi kepercayaan publik pada hasil pemilu. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Tia Rahmania menurut PDIP terbukti melakukan penggelembungan suara pada pemilu 2024. Tia Rahmania adalah anggota DPR terpilih dari PDI yang memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihan Banten 1 pada pemilihan legislatif lalu. Merujuk pada hasil rekapitulasi KPU, Tia meraih 37.359 suara. Disebabkan Tia Rahmania terbukti melakukan pelanggaran pada SK KPU nomor 1368, Tia digantikan oleh Boni Triana yang berada pada urutan kedua dalam hal perolehan suara pada pemilihan legislatif di Dapil Banten 1. Boni meraih sebanyak 36.516 suara. Vote buying alias beli suara adalah tawaran uang, barang, atau jasa oleh kandidat pemilu, partai maupun timnya dengan suara pemilih sebagai gantinya. Barang-barang yang diberikan di vote buying bermacam-macam, selain uang tunai dan digital, terkadang juga ada sembako hingga ongkos atau bantuan ke tempat pemilihan umum. Apapun bentuknya, praktik ini berusaha memberi suara pemilih dengan aksinya, sebab vote buying merupakan pelanggaran kampanye pemilu yang berupaya menggoyahkan integritas pemilu dan merugikan tata kelola pemerintah demokratis. Nah, kenapa hal ini bertentangan dengan sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila itu mengajak kita untuk mengambil keputusan bersama dengan cara musyawarah. Artinya, kita harus bicara dan sepakat bersama. Kalau ada kecurangan pemilu, berarti kita tidak lagi mengambil keputusan bersama dong. Tapi, keputusan itu dipaksakan oleh orang yang curang. Jadi, kecurangan pemilu itu bersifat tidak adil, tidak demokratis, dan melanggar aturan. Singkatnya, kecurangan pemilu seperti mencuri suara rakyat. Ini adalah tindakan yang sangat buruk dan merugikan semua orang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada siswa yang mencontek saat ujian. Padahal semua siswa punya hak untuk menunjukkan kemampuannya sendiri-sendiri. Semoga penjelasan ini mudah dipahami ya. Peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip kerja, kinematika dan dinamika usaha dan Instruksi kriminal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berangkat organisasi koperasi terdiri dari A. Rapat anggota. Rapat anggota memegang fungsi tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. Terdapat beberapa hal yang disepakati dalam rapat anggota. Antara lainnya penetapan anggaran Sesuai dengan tema kita. Insiden mikrofon yang dimatikan Ketua DPR RI Puan Maharani pada saat fraksi Demokrat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja Senin 5 Oktober 2020. Awalnya, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Irwan, menyampaikan pandangannya mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR RI saat itu sebagai pimpinan sidang paripurna, Aziz Samsudin, terlihat berdiskusi sebentar dengan Puan Maharani yang duduk di sebelahnya. Setelah itu, Puan Maharani terlihat menekan tombol mematikan mikrofon Irwan. Suara Irwan pun langsung tak terdengar.
Hal ini dilakukan Puan Maharani pada saat Irwan sedang menyampaikan instruksi yang dianggap tidak relevan dengan agenda sidang yang sedang berlangsung. Puan beranggapan bahwa tindakan tersebut diambil untuk menjaga fokus dan ketertiban dalam situasi mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja. Namun, insiden ini memicu kritik dari anggota fraksi Partai Demokrat dan menyoroti isu tentang hak berbicara dalam forum legislatif, mengingat pentingnya transparansi atau partisipasi dalam membahas undang-undang. Tindakan pematian mic yang dilakukan oleh Puan Maharani dianggap sebagai pelanggaran sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dianggap sebagai pelanggaran karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu hal yang dilakukan oleh Puan dianggap tidak menghormati musyawarah. Seperti yang kita tahu, sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, di mana semua pandangan ataupun pendapat anggota harus didengar dan juga dihargai. Tindakan mematikan mic dapat dianggap sebagai bentuk pembungkaman suara ataupun pandangan anggota yang ingin menyampaikan pendapatnya dalam rapat. Alasan yang kedua adalah melanggar prinsip demokrasi. Sila keempat juga menekankan pada perwakilan rakyat dan demokrasi mengutamakan aspirasi masyarakat melalui wakil-wakilnya yaitu DPR. Ketika suara anggota DPR yang mewakili rakyat dibatasi ataupun dihentikan, ini dapat dianggap ataupun dilihat sebagai tindakan yang melanggar prinsip demokrasi yang adil. Alasan yang ketiga adalah kurangnya kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Pemimpin seharusnya bijaksana dalam memimpin rapat, terutama dalam menjaga proses musyawarah agar berlangsung dengan baik. Mematikan mic bisa saja dianggap sebagai tindakan yang kurang bijaksana dan mengabaikan hak-hak setiap wakil rakyat untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Dengan demikian, pematian mic dalam konteks ini dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kebijaksanaan, demokrasi, serta musyawarah yang diatur dalam sila keempat. Dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran dari sila keempat Pancasila dapat merugikan masyarakat sekitar, terutama dalam konteks politik dan pemerintahan. Proses musyawarah yang seharusnya adil dan bijaksana menjadi cacat. Akibatnya, tindakan yang tidak menghargai perbedaan pendapat dan adanya manipulasi dalam pengambilan keputusan. Untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat, penting bagi kita semua untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dengan menolak segala bentuk pelanggaran yang dapat merusak tatanan demokrasi.